Bayangkan sebuah situasi sederhana. Seorang pria mendekati wanita yang ia sukai. Awalnya, si wanita tampak tertarik. Ia merespons obrolan dengan hangat, bahkan memberi isyarat bahwa hubungan bisa berkembang lebih jauh. Namun, perlahan sesuatu yang tak terlihat muncul. Semakin sering si pria menelpon, semakin cepat ia membalas pesan. Semakin ia menanyakan keberadaan si wanita, justru semakin cepat pula daya tarik itu memudar. Sampai akhirnya, wanita itu memilih menjauh dengan alasan yang terdengar klise. Kamu terlalu baik, aku nggak siap. Padahal, kalau kita bedah lebih dalam, masalah utamanya bukan soal terlalu baik, melainkan sifat needy, sifat yang paling tidak disukai wanita. Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa pria bisa terjebak dalam sikap needy tanpa sadar? Apa yang membuat sifat ini begitu merusak daya tarik? Meski niat awalnya tulus, yakni ingin menunjukkan perhatian, bukankah perhatian adalah tanda cinta? Bukankah pasangan seharusnya saling melengkapi? Jawaban sederhananya adalah, perhatian yang berlebihan, terutama di tahap awal, justru terlihat seperti ketergantungan emosional. Dan ketergantungan ini sama sekali tidak seksi di mata wanita. Mari kita deduksi secara logis. Wanita secara psikologis mencari pria yang mampu memberi rasa aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Mereka ingin seseorang yang percaya diri, yang berdiri kokoh dengan kehidupannya sendiri, yang tidak menjadikan wanita sebagai pusat eksistensi. Nah, sifat needy justru kebalikannya. Needy adalah ketika seorang pria menaruh seluruh validasi dirinya pada reaksi wanita. Kalau si wanita membalas pesan dengan cepat, ia merasa bahagia luar biasa. Tapi kalau pesan tidak dibalas selama 1 jam, ia merasa gelisah, cemas, bahkan panik. Bukankah itu seperti meletakkan kendali hidup pada tangan orang lain? Dan apakah ada orang yang nyaman menjadi pusat kendali kehidupan orang lain? Tentu tidak. Justru itu membuat wanita merasa terbebani. Fenomena ini sering saya sebut sebagai jebakan rasa butuh. Secara biologis, manusia memang ingin merasa diterima. Tapi ketika seorang pria menjadikan penerimaan wanita sebagai satu-satunya sumber harga diri, ia kehilangan magnet maskulinnya. Inilah alasan kenapa banyak wanita tiba-tiba hilang minat, bahkan terhadap pria yang awalnya punya peluang besar. Bukan karena pria itu buruk, melainkan karena energi needy yang terpancar membuatnya kehilangan daya tarik. Contoh konkret bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada seorang pria bernama Andi. Ia baru saja dekat dengan seorang wanita bernama Sinta. Setiap pagi, Andi mengirimkan pesan panjang, menanyakan kabar, apa sudah sarapan, dan berharap segera dibalas. Jika Sinta butuh waktu beberapa jam untuk menjawab, Andi langsung mengirim pesan tambahan. Kamu lagi sibuk ya? Kok enggak jawab? Atau, kamu marah sama aku? Dari sisi Andi, itu hanyalah bentuk perhatian. Tapi dari sisi Sinta, itu sinyal jelas bahwa Andi terlalu butuh kepastian darinya. Lalu, apakah wanita akan merasa lebih nyaman dengan pria seperti ini, atau justru dengan pria yang punya kesibukan, punya tujuan hidup jelas, dan tidak bergantung pada validasi? Jawabannya jelas. Mengapa wanita tidak suka pria needy? Karena sifat ini menandakan 2 hal. Pertama, pria tersebut kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Kedua, pria tersebut menaruh ekspektasi berlebihan pada wanita untuk menjadi sumber kebahagiaannya. Kedua hal ini tidak memberi rasa aman. Padahal, jika kita perhatikan, daya tarik seorang pria muncul dari kemampuan ia menunjukkan stabilitas emosional. Bahkan, studi psikologi hubungan menunjukkan bahwa wanita cenderung memilih pria yang terlihat percaya diri, yang bisa memimpin diri sendiri, dibanding pria yang selalu mencari pengakuan. Disinilah sering muncul kesalahpahaman fatal. Banyak pria mengira bahwa menjadi perhatian berarti harus selalu ada, selalu cepat membalas, selalu menuruti apapun yang wanita minta. Padahal, yang diinginkan wanita adalah perhatian berkualitas, bukan kuantitas. Seperti secangkir kopi yang nikmat karena proporsinya pas, bukan karena airnya terlalu banyak. Perhatian yang berlebihan hanya akan membuat rasanya hambar. Mari kita analisis lebih dalam dengan pendekatan psikologi evolusioner. Selama ribuan tahun, wanita secara alamiah mencari pasangan yang mampu bertahan hidup, melindungi, dan memberi rasa aman. Itu berarti pria yang kuat secara mental, stabil secara emosional,
dan mampu mengontrol dirinya. Sedangkan sifat Nedi menunjukkan sebaliknya. Pria yang mudah panik, mudah cemas, dan tidak punya kendali emosi. Bagi wanita, itu adalah tanda bahaya, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya secara sadar. Jadi, bisa dibilang, sifat Nedi adalah semacam alarm bawah sadar yang membuat wanita menjauh. Sekarang, mari kita bertanya, bagaimana cara agar tidak menjadi pria Nedi? Apakah solusinya berarti harus pura-pura cuek, berpura-pura sibuk, atau memainkan game psikologis? Banyak orang mengira begitu. Mereka berpikir, kalau ingin terlihat menarik, harus jaim, harus gengsi, atau bahkan harus memanipulasi. Tapi apakah itu jalan yang benar? Karena berpura-pura hanya akan menciptakan beban baru. Seorang pria yang benar-benar tidak Nedi tidak butuh berpura-pura, karena hidupnya memang penuh, bermakna, dan tidak bergantung pada satu orang saja. Pria yang tidak Nedi adalah pria yang memiliki misi hidup. Ia punya tujuan, punya passion, punya dunia yang berjalan bahkan tanpa wanita. Justru karena itulah wanita ingin masuk ke dalam dunianya, bukan sebaliknya. Jika seorang pria bangun pagi dengan semangat mengejar mimpinya, ia tidak punya waktu untuk terus-menerus memantau notifikasi pesan. Dan wanita bisa merasakan energi itu, energi maskulinitas yang tenang, fokus, dan percaya diri. Kalau kita sudah memahami bahwa inti masalah pria Nedi adalah ketergantungan emosional, sekarang kita perlu membongkar tanda-tanda spesifik yang sering muncul tanpa disadari. Sebab, banyak pria yang sebenarnya tidak sadar dirinya sudah masuk ke zona Nedi. Mereka merasa hanya sedang peduli, padahal dari sisi wanita, sinyalnya terbaca berbeda. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda klasik seorang pria Nedi? Pertama, terlalu cepat memberikan komitmen. Misalnya, baru kenal seminggu, tapi sudah berbicara soal masa depan bersama, sudah mengumbar kata cinta, atau bahkan sudah cemburu padahal belum ada ikatan jelas. Bagi pria, ini mungkin terlihat romantis. Tetapi bagi wanita, hal ini terasa menakutkan. Logikanya sederhana. Bagaimana bisa seseorang memberikan komitmen besar pada orang yang baru dikenalnya? Itu hanya menunjukkan bahwa pria tersebut tidak punya standar atau batasan yang sehat. Wanita justru merasa bahwa pria itu lebih jatuh cinta pada ide, punya pasangan, ketimbang benar-benar mengenalnya sebagai individu. Kedua, selalu ingin tahu keberadaan si wanita setiap saat. Menanyakan sedang apa, lagi di mana, dengan siapa, dan kenapa tidak segera membalas. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau dilakukan sesekali memang wajar, tapi jika terlalu sering, justru menimbulkan kesan mengontrol. Padahal, wanita ingin merasa bebas, bukan diawasi seperti anak kecil. Pria yang terlalu sering menuntut kepastian keberadaan menunjukkan rasa insecure yang kuat, dan itu menurunkan daya tarik secara drastis. Ketiga, kehilangan kehidupan pribadinya sendiri. Ini salah satu ciri paling jelas. Misalnya, seorang pria biasanya punya hobi, punya lingkaran pertemanan, atau punya tujuan karir. Namun, sejak dekat dengan seorang wanita, semua aktivitas itu ditinggalkan. Ia mengorbankan waktu olahraga, berhenti nongkrong dengan teman, bahkan mengabaikan pekerjaannya hanya demi selalu bisa bersama wanita tersebut. Awalnya mungkin wanita merasa tersanjung, tapi lama-lama ia akan merasa terbebani. Mengapa? Karena seluruh beban emosional pria itu kini ditaruh di pundaknya. Tidak ada wanita yang ingin dijadikan pusat hidup satu-satunya, karena itu terlalu berat dan tidak menarik. Keempat, terlalu cepat merasa cemburu atau tersinggung. Wanita hanya terlambat membalas pesan 1 jam saja, langsung dianggap tidak peduli. Atau ketika melihat si wanita tersenyum pada pria lain, langsung merasa terancam. Padahal, cemburu yang tidak proporsional hanya menandakan satu hal. Pria tersebut tidak percaya pada dirinya sendiri. Kalau ia percaya diri, ia tahu bahwa keberadaannya cukup berharga dan tidak mudah tergantikan. Kelima, selalu mencari validasi verbal. Contoh sederhana, pria Nedi sering bertanya, "Kamu sayang aku nggak? Kamu beneran suka aku kan? Kamu nggak bakal ninggalin aku, kan?" Pertanyaan semacam ini terdengar manis sesekali, tetapi jika diulang-ulang, itu menunjukkan keraguan dalam dirinya. Wanita jadi merasa lelah karena harus terus-menerus meyakinkan. Dan semakin sering pria meminta validasi, semakin cepat wanita kehilangan rasa tertarik.
Mari kita refleksikan sejenak. Dari ciri-ciri tadi, terlihat jelas bahwa inti masalah pria Nedi adalah ketiadaan pondasi diri yang kokoh. Ia terlalu menjadikan wanita sebagai sumber harga diri, sehingga kehilangan identitasnya sendiri. Inilah alasan kenapa wanita lebih memilih pria yang punya kehidupan yang penuh. Wanita ingin masuk ke dunia seorang pria, bukan menjadi seluruh dunianya. Lalu, bukankah masuk akal kalau kita katakan bahwa solusi utama untuk keluar dari sifat Nedi adalah membangun dunia kita sendiri terlebih dahulu? Namun, di titik ini banyak pria masih salah paham. Ada yang berpikir, kalau begitu, solusinya adalah bersikap dingin, tidak peduli, bahkan memainkan hard to get. Mereka pura-pura tidak balas pesan berjam-jam, pura-pura sibuk, atau sengaja membuat wanita cemburu. Strategi seperti ini memang mungkin berhasil sesaat, tetapi pada akhirnya tetap tidak bertahan lama. Mengapa? Karena pura-pura hanyalah topeng. Wanita bisa merasakan apakah seorang pria benar-benar punya hidup yang penuh, atau hanya berpura-pura agar terlihat tidak Nedi. Energi yang terpancar akan berbeda. Dan perempuan sangat peka terhadap hal semacam ini. Analogi yang bagus adalah seperti air dan spons. Spons yang kering akan langsung menyerap air sebanyak mungkin. Sama seperti pria Nedi yang menyerap perhatian wanita tanpa henti. Sedangkan batu yang keras, meskipun terkena air, tetap kokoh dan tidak kehilangan bentuknya. Pria yang tidak Nedi itu seperti batu. Ia bisa menerima perhatian, bisa menikmatinya, tetapi ia tetap kokoh meski tidak mendapatkannya. Bukankah pria yang seperti ini justru jauh lebih menarik? Menariknya lagi, sifat Nedi tidak hanya terlihat dalam hubungan romantis. Dalam pertemanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sosial, sikap Nedi bisa merusak citra seorang pria. Misalnya, seorang pegawai yang selalu mencari validasi dari bosnya, selalu takut salah, dan selalu ingin dipuji, lama-lama akan dianggap lemah. Atau seorang teman yang selalu butuh ditemani, tidak bisa melakukan sesuatu sendirian, akan dianggap merepotkan. Pola yang sama juga berlaku dalam hubungan dengan wanita. Jadi, kalau ingin benar-benar bebas dari sifat Nedi, ini bukan hanya soal cinta, tetapi soal membangun mentalitas kemandirian dalam seluruh aspek hidup. Sekarang mari kita gali sisi psikologisnya lebih dalam. Mengapa pria bisa menjadi Nedi? Salah satu akar masalahnya adalah self-esteem yang rendah. Banyak pria tumbuh tanpa benar-benar mengenal nilai dirinya. Mereka mungkin punya luka masa lalu, pernah ditolak, atau kurang mendapat apresiasi. Akibatnya, ketika ada wanita yang menunjukkan sedikit perhatian, mereka langsung merasa, akhirnya ada yang menerima saya. Dan rasa butuh itu tumbuh berlebihan. Masalahnya, wanita bukanlah terapis emosional. Mereka bisa memberi dukungan, tetapi tidak bisa mengisi kekosongan batin seorang pria. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh diri kita sendiri, lewat tujuan hidup, pencapaian, dan hubungan sehat dengan diri sendiri. Hal lain yang membuat pria sering jadi Nedi adalah gambaran cinta yang keliru. Film romantis, drama, dan lagu sering menggambarkan bahwa cinta itu berarti, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kata-kata itu memang terdengar indah, tetapi dalam praktiknya, itu adalah definisi sempurna dari Nedi. Hubungan sehat justru adalah ketika dua orang bisa hidup mandiri, tetapi memilih untuk saling melengkapi. Kalau tanpa pasangan hidup terasa hancur, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan wanita bisa merasakannya dengan sangat cepat. Maka, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana cara membangun diri agar tidak menjadi pria Nedi? Jawabannya tidak sederhana. Tapi kita bisa mulai dari langkah kecil. Pertama, punya tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mencari pasangan. Seorang pria yang bangun pagi dengan visi jelas akan otomatis memancarkan energi berbeda. Kedua, tetap rawat hobi dan lingkaran sosial. Jangan tinggalkan sahabat atau kegiatan hanya demi seorang wanita. Justru, itu yang membuat kita terlihat punya hidup yang penuh. Ketiga, latih pengendalian emosi. Jangan bereaksi berlebihan hanya karena pesan tidak dibalas. Ingatlah bahwa wanita punya kehidupannya sendiri. Bukankah kita juga ingin kebebasan yang sama? Kalau kita pikirkan, semua ini bermuara pada satu hal, menjadi pria yang punya nilai, bukan pria yang meminta-minta nilai dari orang lain. Wanita tidak menolak perhatian. Wanita tidak menolak kasih sayang.
Yang mereka tolak adalah pria yang kehilangan dirinya hanya demi perhatian itu. Jadi, semakin kita bisa berdiri tegak dengan dunia kita sendiri, semakin wanita ingin masuk ke dunia itu. Sekarang mari kita berbicara lebih praktis. Bagaimana langkah-langkah konkret untuk menghindari sifat needy, dan bagaimana seorang pria bisa benar-benar membangun citra yang menarik di mata wanita? Banyak pria ingin berubah, tetapi bingung harus mulai dari mana. Untuk itu, saya akan membedahnya menjadi beberapa strategi yang logis, realistis, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pertama adalah memperluas dunia pribadi. Sifat needy biasanya muncul karena dunia seorang pria terlalu sempit. Jika seluruh fokusnya hanya pada satu wanita, maka wajar kalau ia jadi obsesif. Solusinya adalah memperluas dunia, punya kegiatan, punya tujuan, punya passion. Misalnya, seorang pria yang punya rutinitas olahraga, aktif dalam komunitas, mengembangkan keterampilan baru, dan mengejar karir, secara alami tidak akan punya waktu untuk terus-menerus menunggu balasan pesan. Tanpa disadari, energinya jadi berbeda. Wanita bisa merasakan bahwa pria tersebut punya kehidupan penuh, sehingga kehadiran mereka hanyalah pelengkap, bukan pusat segalanya. Bukankah lebih menarik mendekati seseorang yang hidupnya penuh warna, daripada seseorang yang hidupnya kosong? Strategi kedua adalah mengembangkan emotional intelligence. Banyak pria yang terlalu reaktif terhadap perasaan mereka sendiri. Begitu wanita tidak merespons sesuai harapan, ia langsung panik, cemas, atau marah. Padahal, emosi bisa dilatih. Emotional intelligence berarti mampu mengenali emosi yang muncul, menerima, lalu mengelolanya secara sehat. Misalnya, ketika pesan tidak dibalas, pria dengan kecerdasan emosional akan berpikir, mungkin dia sibuk, saya juga punya hal penting untuk dikerjakan, alih-alih panik atau menuduh. Perbedaan kecil dalam reaksi ini bisa sangat menentukan bagaimana wanita menilai stabilitas emosional kita. Strategi ketiga adalah membangun self-worth yang sejati. Banyak pria needy karena harga dirinya bergantung pada orang lain. Untuk mengatasinya, kita perlu belajar menghargai diri sendiri dari pencapaian kita, dari proses berkembang, bukan dari validasi eksternal. Caranya bisa beragam, menetapkan target pribadi, belajar hal baru, atau sekadar merayakan kemajuan kecil setiap hari. Semakin kita merasa bernilai karena diri kita sendiri, semakin sedikit kita butuh pengakuan orang lain. Dan ironisnya, justru ketika kita tidak lagi mengejar pengakuan, orang lain, termasuk wanita, akan lebih mudah menghargai kita. Strategi keempat adalah belajar memberi tanpa berharap. Pria needy biasanya memberi perhatian dengan harapan langsung dibalas. Misalnya, setelah mengirim pesan panjang, ia menunggu balasan yang sama panjang. Setelah mengajak jalan, ia menunggu ekspresi cinta. Padahal, memberi seharusnya tanpa syarat. Kalau kita benar-benar tulus, maka memberi perhatian tidak akan menimbulkan rasa gelisah meskipun tidak langsung dibalas. Justru sikap ini menunjukkan kemandirian emosional. Wanita lebih menghargai pria yang bisa memberi tanpa terlihat seperti menagih. Strategi kelima adalah melatih seni jeda. Banyak pria terjebak dalam reaksi instan. Baru melihat pesan masuk, langsung dibalas ketika, seolah-olah tidak punya hal lain yang lebih penting. Padahal, melatih diri untuk memberi jeda bukan berarti pura-pura sibuk, melainkan benar-benar menata prioritas. Jika kita sedang bekerja, kerjakan dulu. Jika sedang berolahraga, nikmati dulu. Baru setelah ada waktu, balas dengan tenang. Sikap ini akan menunjukkan bahwa hidup kita punya struktur, bukan selalu bisa diakses kapan saja. Dan percaya atau tidak, hal ini membuat kita terlihat lebih berharga. Untuk memperjelas, mari kita ambil sebuah studi kasus. Ada dua pria, Budi dan Fajar. Keduanya sedang mendekati wanita yang sama, sebut saja namanya Maya. Budi sangat perhatian, setiap hari mengirim pesan panjang, selalu menanyakan keberadaan Maya, bahkan sering menawarkan bantuan yang tidak diminta. Sementara itu, Fajar lebih tenang. Ia memang memberi perhatian, tapi secukupnya. Ia lebih sering bercerita tentang aktivitasnya, passionnya, atau hal-hal menarik dalam hidupnya. Ketika Maya butuh waktu untuk membalas pesan, Fajar tidak tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan, Maya merasa Budi terlalu melekat, sementara Fajar terlihat lebih berkelas.
Apakah karena Fajar lebih ganteng? Tidak selalu. Kuncinya adalah energi yang dipancarkan. Budi Nedi, Fajar tidak. Dan wanita akan selalu lebih tertarik pada pria yang punya kendali diri. Analogi yang bisa kita gunakan adalah pasar saham. Investor tidak tertarik pada saham yang terlalu bergantung pada satu faktor, karena risikonya tinggi. Sebaliknya, saham yang punya fundamental kuat akan selalu dicari. Sama halnya dengan pria. Kalau hidup seorang pria hanya bergantung pada wanita, maka fundamentalnya lemah. Tapi kalau ia punya banyak aspek yang membuat hidupnya bernilai, karir, hobi, persahabatan, misi, wanita akan melihatnya sebagai investasi emosional yang lebih aman. Mari kita tarik lebih jauh lagi. Sifat Nedi pada akhirnya adalah tentang rasa takut kehilangan. Pria yang takut kehilangan akan berusaha keras mempertahankan, bahkan dengan cara yang justru membuat kehilangan semakin cepat. Ironis, bukan? Sedangkan pria yang tidak takut kehilangan justru terlihat lebih menarik. Mengapa? Karena ia memberi sinyal bahwa kebahagiaannya tidak ditentukan oleh satu orang. Ia bahagia dengan atau tanpa hubungan. Dan wanita justru lebih nyaman dengan pria yang seperti ini, karena mereka tahu hubungan itu bukan penjara, melainkan pilihan bersama. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sedang menjalin hubungan karena benar-benar ingin berbagi hidup, atau hanya karena takut kesepian? Pertanyaan ini penting, karena banyak pria sebenarnya tidak mencari pasangan, melainkan mencari pelarian dari rasa hampa. Padahal, rasa hampa itu hanya bisa diisi dengan membangun diri. Wanita tidak bisa menjadi pengganti misi hidup. Mereka bisa menjadi teman perjalanan, tetapi jalannya tetap harus kita tentukan sendiri. Disinilah pentingnya introspeksi. Kita bisa mulai dengan menuliskan, apa tujuan hidup saya? Apa hal yang membuat saya bersemangat bangun pagi? Apa pencapaian yang ingin saya raih dalam 5 tahun ke depan? Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka wajar kalau kita mudah jadi Nedi. Karena tanpa tujuan, satu-satunya pusat hidup yang kita kejar hanyalah wanita. Jadi, sebelum mengejar wanita, pastikan kita sudah mengejar tujuan yang lebih besar. Wanita akan lebih tertarik kepada pria yang sedang berlari mengejar mimpi, daripada pria yang hanya berdiri menunggu validasi. Sekarang mari kita menuju penutup. Pada akhirnya, inti dari semua pembahasan ini sederhana. Sifat Nedi adalah musuh utama daya tarik. Ia membuat pria terlihat tidak percaya diri, tidak stabil, dan terlalu bergantung. Sebaliknya, pria yang tidak Nedi adalah pria yang punya misi, percaya diri, dan mampu memberi tanpa berharap balasan instan. Wanita akan lebih memilih pria yang bisa berdiri tegak sendiri, daripada pria yang terus-menerus meminta ditopang. Jadi, kalau kita ingin menjadi pria yang benar-benar menarik, jangan hanya fokus pada cara mendekati wanita. Fokuslah membangun diri. Karena wanita tidak sedang mencari pria sempurna. Mereka mencari pria yang autentik, stabil, dan punya arah hidup. Sekarang, saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda masih ingin terus menjadi pria yang Nedi, yang selalu bergantung pada validasi wanita? Atau Anda ingin menjadi pria yang percaya diri, punya tujuan, dan justru menarik karena hidup Anda penuh makna? Jawabannya ada di tangan Anda. Ingat, pria yang benar-benar bernilai tidak pernah sibuk mengejar pengakuan. Justru pengakuan itu datang dengan sendirinya ketika ia hidup dengan penuh arah. Jadi, mulai hari ini, berhentilah mencari wanita untuk mengisi kekosongan hidup Anda. Isilah sendiri kekosongan itu dengan misi, karya, dan pencapaian. Dan ketika Anda sudah penuh, wanita akan melihat Anda bukan sebagai pria Nedi, melainkan sebagai pria yang layak untuk diperjuangkan. Dan kalau menurut Anda video ini membuka wawasan, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang terjebak dalam sifat Nedi, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lain yang bisa membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tulis juga di kolom komentar. Menurut Anda, apa tanda paling jelas dari seorang pria Nedi? Saya akan senang membaca dan berdiskusi dengan Anda di sana.